Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di pertemuan 9 mata kuliah konsep basis data. Di mana pertemuan 9 ini kita akan membahas materi tentang DDL dan DML pada SQL. Untuk gambaran umum ya, modul ini membahas penggunaan SQL atau Structured Query Language dalam pengelolaan basis data rasional dengan fokus pada Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana membuat dan mengelola struktur database, serta bagaimana melakukan manipulasi data di dalamnya menggunakan perintah-perintah SQL. Capaian pembelajaran yang pertama, praktikan mengetahui langkah penggunaan SQL Server. Yang kedua, praktikan mengetahui konsep Data Definition Language atau DDL. Yang ketiga, praktikan mengetahui konsep Data Manipulation Language atau DML. Dan yang keempat, praktikan mampu mengimplementasikan DDL dan DML dengan query language. Masuk ke materi praktikum. Sini ada pengertian dari SQL. Nah, dalam basis data kita itu menggunakan bahasa pemrograman khusus yaitu SQL atau Structured Query Language yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data rasional. SQL telah menjadi standar bahasa yang digunakan dalam berbagai sistem manajemen basis data seperti MySQL, Postgre, Oracle, dan SQL Server. Dengan menggunakan SQL, pengguna dapat melakukan berbagai operasi terhadap database seperti membuat struktur database, mengubah data, hingga mengambil informasi dari database. Lanjut ke DDL. DDL atau Data Definition Language merupakan sekumpulan perintah dalam SQL yang digunakan untuk mengatur struktur atau desain dari sebuah database. Dengan menggunakan DDL, pengguna dapat membuat objek baru dalam database yang melakukan perubahan pada struktur yang sudah ada serta menghapus objek yang tidak lagi digunakan. Maksudnya intinya DDL itu digunakan untuk membuat dan menyusun wadah yang biasanya dalam bentuk tabel sebelum kita masukkan data ke dalam wadah itu. Nah, dalam DDL ada beberapa perintah yang biasa digunakan. Contohnya sini ada create. Oke, langsung kita contohin aja. Langsung kita buka Laragonnya. Terus mulai semula ke kanan MySQL phpMyAdmin. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian SQL. Perintah dalam DDL yang pertama ada create. Nah, di sini kita bisa create database. Aduh, nah ini aja. Nah, database misal e-commerce ya. DB. Terus langsung chat gua aja. Nah, langsung ada di sini e-commerce.db. Itu cara ngebuat database melalui query atau perintah. Kalau cara manualnya bisa ke new, terus tulis aja namanya apa, terus langsung jadi. Nah, apa pasti ada mana apa, nah apa. Terus langsung masuk ke e-commerce aja yang tadi kita buat. Lanjut ke dalam create, kita juga bisa ngebuat tabel melalui create table. Contoh aja create table produk. Terus sini ada primary key-nya, ada ID produk dengan tipe data integer, dan primary key. Lalu auto increment. Apa sih fungsi auto increment di sini? Kalau kita udah nginput keempat data ini, nggak perlu nginput ID produk, kan otomatis bakal muncul. Misal nanti udah ya, nantilah di DML bakal saya jelasin. Lanjut ke nama produk dengan tipe data varchar 255 not null.
nol ini maksudnya jadi data, setiap kita mau input data, nama produk ini harus ada. Jadi nggak bisa kita input harga, stok, sama tanggal masuknya aja tanpa masukin nama produknya, atau nggak boleh kosong intinya. Setelah harga, data integer, terus ada stok, data integer juga dengan default 0. Default 0 ini maksudnya mirip-mirip kayak 0, tapi waktu kita nginput itu tuh ada otomatis data yang ke input itu 0. Misal kalau kita input nama produk, harga, tapi stoknya nggak kita input, itu di dalam database nanti ke inputnya langsung otomatis 0. Tuh, kalau misalnya 0, kalau misalnya nggak kita input, kalau misalnya kita setting 0 nih, stok 0, berarti waktu kita input itu boleh kosong. Nah, kalau default 0 ini, kalau nggak kita input, data yang masuk itu 0. Itu ke tanggal masuk, data date, terus jangan lupa titik koma. Nah, ini ingat ya, kalau misalnya data terakhir yang kita input jangan pakai koma. Koma itu buat di atas aja, sampai jangan lupa titik koma di akhir. Kita pencet gua aja. Nah, langsung muncul tabel produk. Kita lihat di struktur. Di sini udah ada ID produk, nama produk, harga, stok, dan tanggal masuknya. Oke, lanjut ke alter. Tadi kan create itu digunakan untuk membuat struktur awalnya. Kalau alter ini digunakan waktu kita pengen ngubah struktur yang udah ada. Perubahan tersebut dapat berupa penambahan kolom baru, penghapusan kolom, maupun perubahan nama atau tipe data kolom dalam sebuah tabel. Di sini langsung kita contohkan aja. SQL lagi. Nah, sini langsung aja kita masukin alter. Kita pilih tabel produk. Nah, terus kita pengen nambahin atribut baru berupa deskripsi sama berat. Langsung aja kita pakai perintah add deskripsi dengan tipe data text, terus ada atribut berat dengan tipe data integer. Ini kok titik. Langsung kita go aja. Sini kan masih sampai tanggal masuk kan. Kita go. Terus ke struktur. Nah, muncul di sini ada deskripsi sama berat. Terus lanjut ke drop. Masuk ke SQL lagi. Pakai alter, terus pilih tabel produk, terus kita pakai perintah drop buat menghapus kolom atau atribut ya. Kolom berat. Nah, kita lihat sini kan atributnya ada nama produk, harga, stok, tanggal masuk, deskripsi sama berat. Nah, itu coba ngapus atribut berat. Nah, ada peringatan misalnya. Oke. Kita cek lagi di struktur. Lihat yang atribut berat udah kehapus. Oke, lanjut. Ada mengubah nama atau tipe data pada kolom. Ini coba kita ini aja. Sama pakai alter tabel, terus dipilih tabel produk, terus kita coba menggunakan perintah change. Tanggal masuk kita ubah jadi tanggal input. Nah, kita lihat ya, ini kan tanggal masuk nih.
berubah jadi tanggal input dengan tipe data date. Struktur lagi, nah, berubah dia namanya dari tanggal masuk jadi tanggal input. Terus ada rename. Nah, rename ini merupakan bagian dari DDL yang digunakan untuk mengubah nama objek dalam database seperti tabel. Nah, kalau rename ini dia struktur lagi udah sama kayak change tadi, tapi ini kita ngubah nama tabel lah, bukan nama atributnya. Jadi langsung aja rename, kita pakai perintah rename, terus tabel produk tuh harus ada tuh-nya. Jadi tabel barang. Nah, jadi tabel ini kan masih tabel produk, kita ubah jadi tabel barang. Di sini ada drop, beda sama drop di alter tabel tadi. Kita mana tadi? Nah, ada drop. Intinya sama, drop itu gunanya buat ngehapus. Nah, beda tadi kan ada alter tabel. Jadi ibarat kita milih suatu tabel buat kolomnya kita hapus. Nah, kalau ini kita bakal coba ngapus suatu tabel melalui perintah drop. Coba buat tabel dulu ya, buat tabel guna create tabel tes, misalnya di tes integer. Mantap. Kok itu langsung aja. Nah, kita buat tabel tes tadi, terus kita coba hapus lagi, terus kita coba drop table tes. Nah, di koma ini kan tadi ada tes nih, ada tabel tes, kita drop aja, terus hilang deh, hapus. Ya, itu tadi beberapa perintah yang ada di DDL. Yang intinya DDL itu kita coba ngebuat struktur awal ya. Lanjut ke DML. Lanjut ke DML atau data manipulation language, yang merupakan sekumpulan perintah dalam SQL yang digunakan untuk mengelola dan manipulasi data yang terdapat di dalam database. Dengan DML, pengguna dapat menambahkan, mengubah, menghapus, dan menampilkan data sesuai kebutuhan. Nah, jadi intinya kan tadi DDL itu tujuannya buat ngatur struktur database yang bakal jadi wadah dari data-data yang bakal kita input. Nah, sedangkan DML ini digunain untuk ngatur isi data di dalam database. Jadi buat ngatur isi data-data yang bakal kita input ke dalam wadah yang sebelumnya udah kita buat di DDL itu. Nah, sini ada beberapa perintahnya. Yang pertama ada insert, langsung kita coba aja. Langsung aja kita bakal input datanya melalui perintah insert into, terus kita masukin nama tabelnya, terus dalam kurung ini atribut-atribut yang bakal kita input, mulai dari nama barang, harga, stok, dan tanggal input. Terus kita buat values-nya. Laptop. Nah, data yang bakal kita input di sini harus berurutan dengan yang ada di dalam kurung ini. Jadi kita pertama harus input nama barangnya, baru lanjut ke harga, lanjut ke stok,
Terus lanjut ke tanggal input. Jadi kita nggak bisa nginput tanggal input dulu baru nama barang, harga, stok. Jadi caranya harus sesuai urutan dalam kurung ini. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya kita pengen nginput tanggal inputnya duluan misalnya? Ya berarti ini juga harus diubah posisinya, tanggal inputnya di depan baru nama barang, harga, sama stoknya. Lanjut, sini ada 80.000. Oh, 800 berapa nih? 8 juta. Enggak. 10 terus 2025 10 koma biar cepat. Oke. Oh ini sorry ada salah, saya tabel produk. Tabel produk, harga, stok, sama tanggal input. Oke, coba gua aja ya. Nah udah, langsung kita cek aja di sini. Nah kalau kalian lihat sini ID produknya otomatis kebuat karena auto increment tadi. Jadi tadi nggak perlu diisi karena otomatis jadi 1, 2. Jadi kalau kita input lagi bakal jadi 3, 4. Oke. Terus kita ke SQL lagi. Lanjut ada perintah update. Perintah update digunakan buat mengubah data yang sudah ada dalam tabel. Contohnya seperti ini nih. Ini biar cepat aja ya. Sorry. Sini ada buat nge-update data kita harus menggunakan perintah berupa update lalu nama tabelnya yaitu tabel barang. Terus set ini buat nentuin atribut mana yang bakal kita ubah atau menentukan mana kolom yang akan diubah. Sini kita bakal ngubah data dari harga jadi 7.500.000. Jadi kalau kita pakai where, intinya yang keubah cuma data dengan primary key 1 ini tadi, dengan ID produk 1 ini tadi. Kita coba aja. Nah, kita cek. Nah, bisa lihat. Nah, di sini kalian lihat harga dari laptop berubah jadi 7,5 juta. Nah, sementara harga mouse-nya nggak berubah. Jadi kalau kita tadi nggak make perintah where ID produk, harga mouse-nya juga ikutan berubah jadi 7,5 juta karena otomatis semua data dalam kolom harga ini bakal berubah karena nggak ditentuin data mana yang bakal diubah gitu. Lanjut ke perintah selanjutnya yaitu ada delete. Kita ke SQL lagi. Sini ada delete from barang where ID produk 02. Delete ini digunain buat ngapus data dari tabel. Ini langsung aja. Saya di sini delete from barang where ID produk 02. ID produk 02 tadi kan mouse kan. Jadi kalau kita ngelakuin perintah ini, data dari ID produk 2 bakal sepenuhnya hilang. Oke. Terus kita cek lagi di sini. Lihat harga data dari mouse udah nggak ada lagi, cuma ada data dari laptop. Tuh. Terakhir ada select. Nah, perintah select ini digunain buat ngambil atau menampilkan data dari tabel. Nah, sebelum itu saya mau nambahin isi data tabelnya dulu biar kelihatan lah perintah select ini fungsinya. Oke, ini udah banyak produknya. Kita coba. Pertama ada select from nama tabel atau tabelnya kan barang. Fungsinya buat nampilin isi data dari tabel barang. Langsung kita go aja. Nah, langsung muncul semua data dari tabel barang. Ini melalui perintah select ya. Kalau biasa kan
kita tinggal pencet barangnya aja, langsung muncul semua datanya. Kalau tadi lewat perintah select from barang. Terus lanjut, kita bakal menampilkan data dari kolom tertentu. Jadi misal tadi mana? Misal di sini saya mau nampilin nama produk, harga, sama stok aja. Jadi tanggal input sama deskripsi nggak saya tampilin. Oke, kita ke SQL lagi, terus select, terus kita ketik. Ini ada nama produk, harga, sama stok. Habis itu kita tambahin from nama tabelnya, yaitu barang. Maka yang akan keluar adalah data-data dari kolom nama produk, harga, sama stok doang gitu. Lanjut, ada menggunakan kondisi. Kita bakal coba penggunaan perintah select dengan kondisi. Misal kita select from tabel barang, jadi kita bakal menggunakan tabel barang dengan kondisi, yaitu where harga lebih dari 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi fungsi where ini, melalui perintah where kita bakal memilih data dari kolom barang dengan kondisi lebih dari, yang memiliki kondisi data lebih dari 5 juta, data harga lebih dari 5 juta. Langsung aja kita coba, kita go, dan hanya harga laptop yang memiliki data harga lebih dari 5 juta begitu. Jadi kondisinya bisa macam-macam tergantung kebutuhan kalian. Yang pasti kita perlu menggunakan perintah where juga di sini buat nentuin kondisi sama kolom mana yang bakal dipakai. Oke, lanjut. Kita ada select dengan order by yang digunakan buat ngurutin data. Contohnya sini, select from barang, terus order by, nama kolomnya yaitu kita mau ngurutin harganya, terus dash. Coba. Nah, bisa lihat di sini buat kolom harga udah terurut sesuai dari yang termahal ke yang termurah. Saya lihat di sini. Tadinya kan nggak kayak gini nih. Bisa lihat harga produk jadi satu. Jadi urutannya melalui harganya. Nah, terakhir kita ada select dengan limit. Contohnya di sini. SQL lagi, lanjut ya. Sini ada limit. Contoh penggunaannya yaitu kita bakal ngebatasin data yang bakal muncul. Misal sini select from tabel barang dengan limit 3. Jadi yang bakal muncul, nah fungsi perintah limit itu bakal membatasin data yang bakal muncul, yaitu 3 data awal aja yang bakal muncul. Contoh sini go. Nah, jadi 3 data awal yang bakal muncul sini, yaitu laptop, monitor, sama speaker. Nah, ini bisa kalian tambahin sesuai kebutuhan. Misalnya select pengen nampilin sesuai kolomnya aja, misal nama produk sama stoknya, barang, terus kita batasin misalnya 5 data awalnya aja bisa. Jadi yang muncul nama stok di 5 data awal, ataupun kalian pengen ngurutin sekalian, misalnya order by itu nama kolomnya, itu stok, misal kalian mau ngurutin stoknya. Tadi ada yang kelewat, yaitu ASC. Tadi kan DSC itu buat ngurutin dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kalau yang ASC itu buat ngurutin dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita coba aja. Nah, maka dia bakal ngurutin data dari
yang terkecil ke yang terbesar. Ini tadi maaf ada yang kelewat soal ASC sama DSC di order by. Ya mungkin setelah ini kalian ada tugas ya, dikit gampang kok ini, cuma di SS dikit. Ya mungkin cukup sekian. Kalau misalnya penjelasan saya ada yang kurang ataupun ada yang kelewat ataupun ada yang salah, silahkan dikoreksi aja di kolom komentar. Kalau kalian masih ada yang dibingungin, bilang aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.